البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita tambah sedikit. Mana tadi? Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fadalla hadza ala annal bahaim, maka ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan itu fiha ajr, di dalamnya ada pahala, yaitu apa? Menyebabkan datangnya pahala. Berarti apa? Ladang amal soleh itu banyak, bukan hanya manusia, hewan juga ada ladang amal soleh. Ladang amal soleh kita tentunya. Kullu bahimatin, baik, ini Anda kah? Ahsanta laha bisaqi, setiap hewan yang engkau berbuat baik kepadanya dengan memberi minum, au it'am, atau memberikan makanan, au wiqayatin min har, atau perlindungan dari panas. Kadang apa kita lihat induk kucing dengan anak-anaknya tidak memiliki tempat perlindungan, mungkin kehujanan atau apa. Kalau kita mampu kasih apalah untuk melindungi dia, memberikan bayang-bayang agar berteduh sedikit, ini juga ada pahalanya. Au wiqayatin min barad, atau perlindungan dari kedinginan. Cari kotak untuk dikasih kain-kain kah atau apa misalkan. Sawaun kanat laka au li ghairik, sama saja itu milikmu atau milik yang lain. Min bani Adam, dari kalangan bani Adam. Baik, kalau kucing paling tidak budayanya masih lumayan. Kalau ayam susah, ayam otaknya lebih kecil kan. Kita kasih makan, kata orang yang pakar, dia mengatakan dia makan di situ dia akan berak di situ. Wah, itu yang kadang kita pening, malah berak. Ya udah, kasih makan agak jauh biar tidak berak di mungkin apa di lantai rumah kita. Kasih makan agak jauh. Kalau kucing insya Allah tidak sampai macam itu. Kemudian au kanat minas sawaib, dari kalangan manusia barangkali, ataukah dari kalangan hewan-hewan. Sawaib saibah, yaitu hewan yang dilepaskan. Fa innalaka fi dzalika ajran indallahi azza wajal, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah disebabkan oleh hewan-hewan tadi itu. Hadza wa hunna bahaim, ini dalam keadaan mereka adalah hewan. Fa kaifa bil adamiyyin, maka bagaimana dengan manusia? Ini qiyas aulawi. Kalau Imam Syafi'i bilang qiyas aulawi, kalau jumhur mengatakan apa? Dalalatut tanbih. Sih sama intinya. Kalau ini aja begini, apalagi yang begitu. Baik. Idza ahsanta ilal adamiyyin, jika Anda berbuat baik kepada manusia, karena asyadda wa aksara ajra, akan lebih besar dan lebih banyak pahalanya. Karena apa? Semakin banyak manfaat, semakin besar pahala. Sementara manusia tentunya lebih banyak manfaatnya daripada hewan secara umum ya. Bukan penjahat-penjahat atau apa. Adamiyin itu apa sih adamiyin? Apa itu adamiyin? Apa itu adamiyin? Manusia ya, dikatakan adamiyin karena apa? Dinisbatkan kepada Nabi Adam. Berarti yang tidak masuk di sini berarti siapa itu? Si Darwin dan nenek moyang dia. Salah sendiri. Selesai dari Syarah Riyadhus Shalihin. An Sahal ibni al-Hanzaliyah al-Ansari, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz yang agak panjang. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar karena suatu keperluan. Famarra bi ba'irin munakh, kemudian beliau melewati seekor unta yang tengah ditambatkan ala babil masjid, di depan pintu masjid. Min awalin nahar, di awal siang, mungkin apa masih pagi. Summa marra bihi akhiran nahar, kemudian beliau melewatinya di akhir siang, mungkin sudah petang-petang atau entah menjelang maghrib mungkin. Wa huwa ala halih, dalam keadaan unta tadi masih seperti itu juga. Tentunya apa? Ini menyiksa. Kalau dia ingin makan kasihan kalau hanya dibiarkan di situ. Fatal, maka Nabi menanyakan, aina sahibu hadzal ba'ir, di mana pemilik unta ini? Fabtaghi, carilah dia.
Falam yu alam dohirnya mestinya apa di tanda kurungnya setelah al-ba'id. Kemudian fabtughiya, maka dia pun dicari. Falam yujad, namun dia tidak ditemukan. Entah pergi kemana pemiliknya waktu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fi hadhil bahaim. Bertakwalah kalian kepada Allah di dalam, yaitu terkait dengan hewan-hewan ini. Sumarkubuha sihaha. Kemudian naikilah mereka dalam keadaan sehat. Ya, kalau sehat, kalau sakit diobatkan lebih dahulu. Kalau di Malaysia banyak apa istilahnya itu ya, veterinar, dokter hewan atau yang semacam itu. Dulu pernah terjadi penyakit apa ya, kalau kucing itu Sapporo, membuat apa, kulitnya rusak hancur. Setiap kali kita kasih habas sauda atau apa itu yang obat putih-putih itu mampu sembuh, tapi karena virusnya memang banyak, akhirnya lubang-lubang lagi badannya. Ya udah dibawa ke veterinar, ternyata mereka bilang, oh ini sudah terlalu parah, nggak boleh ini. Lalu gimana? Nggak mampu, ini tak boleh disembuhkan. Kalau Anda mau ya dibunuh, kalau tidak nanti akan menular ke kucing-kucing yang lain. Kita tak tahu harus gimana, daripada menular ke yang lain. Dan memang pakannya bilang tidak mampu untuk mengobati yang seperti ini karena sudah parah. Ya sudah, katanya apa, dibunuh, tapi dibunuh dengan cara dikasih suntikan tidur biar dia tidur. Nah, kemudian baru apa, dikasih nggak tahu obat apa itu, langsung dia kejang dan mati dengan cepat. Jadi dia tidak kesakitan begini dan begitu. Intinya adalah apa? Biar hewan itu tidak tersiksa. Tapi selama masih mungkin diobati, ya diusahakan untuk diobati. Kecuali kalau yang boleh dimakan, mungkin kita sembelih untuk kita makan. Kalau jenis penyakitnya bukan penyakit yang akan membahayakan manusia. Kemudian apa? Warkubuha simanan. Naikilah mereka, tunggangilah mereka dalam keadaan gemuk. Berarti apa? Badannya kuat, ototnya kuat, dan seterusnya. Kal mutasakhid anifan. Tadi Nabi bagaikan sedang marah. Ia marah karena apa? Melihat hewan yang dianiaya seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kesimpulannya adalah sahih. Ada teman cerita, dia silap dulu, niatnya baik. Apa itu? Punya ayam jago yang gagah, yang suaranya lantang dan sebagainya. Nah, dimandikan. Nah, setelah dimandikan kedinginan. Akhirnya apa? Dibawa ke apa itu namanya, atap rumah. Biar apa, dapat vitamin D kan, biar makin gagah. Habis itu dia sibuk, lupa, petangnya baru ingat naik ke atas, ya sudah, hewannya sudah keramatullah istilahnya. Kasihan sepanjang hari dipanggang gitu. Ini tersiksa tentunya, wallahul musta'an. Tak boleh tentunya, kalau sengaja tidak boleh. Thayyib, qala al-allamatu Tibi rahimahullah. Ini istilah orang-orang aja ya, pulang ke rahmatullah itu mati dia. Fihi targhibun ila ta'ahudiha. Di dalam hadis tadi ada dorongan untuk senantiasa memeriksa hewan. Bil ilf, yaitu memberikan makanan. Lihat, dia sedang lapar atau bagaimana, makanannya masih tersisa, tetapi kadang kalau makanan tersisa banyak jadi busuk, ya jangan diberikan, segera apa, ditukar dengan yang baru. Litakuna muhayya'atan la'iqah, agar dia menjadi muhayya'ah, yaitu dipersiapkan, sudah siap, memiliki kesiapan yang la'iqah, yang sesuai. Lima turiduna minha, untuk tugas yang engkau inginkan, yang kalian inginkan dari hewan tadi. Tergantung ini hewan apa, tugasnya apa, dan sebagainya. Fa'in aradtum antar kubuha. Kemudian ini dohirnya ya, di kasrah mestinya, hamzah qata'nya di bawah. Apabila kalian ingin menungganginya, farkubuha wahya solihatun lirrukub, maka naikilah dia dalam keadaan dia itu layak untuk ditunggangi. Qawiyatun alal masyi, kuat untuk berjalan. Wa in, iya nih salah lagi. Wa in aradtum an tatrukuha lil akal, jika kalian ingin membiarkan dia untuk dimakan, ya betul, untuk dimakan, dibiarkan aja, nanti mau dimakan, mau disembelih. Fata'ahaduha, maka periksalah bukan
Ta'adda, ya fata'adduha, persiapkan dia. Litakuna saminah, agar dia itu menjadi gemuk. Sholihatan lil akal, sesuai untuk dimakan, layak untuk dimakan. Sebagaimana dalam Mirqatul Mafatih. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qol ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan saya. Ini min sighari sahabah, anak dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini komandan perang apa ya? Beliau meninggal dalam perang apa itu? 3 komandan itu yang meninggal perang apa namanya? Iya betul, perang Mu'tah. Ayo, tamam. Ayo, fa asarra ilayya hadisa. Kemudian Nabi membisikkan kepada saya suatu hadis. La ukhbiru bihi ahadan abada. Saya tidak mengkhabarkan hadis ini pada siapapun selamanya. Mungkin apa keutamaan khusus atau apa, wallahu a'lam. Ja'far dua tangannya terpotong karena apa? Demi membela bendera Islam di masa itu, di waktu perang Mu'tah. Kemudian Allah menggantinya dengan sayap, hadisnya sahih. Terbang ke surga sesuka hatinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba mastatara bihi fi hajatihi hadfun au haishun nakhl. Perkara yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk bersembunyi karena suatu hajat, yaitu apa? Untuk buang hajat. Yang paling beliau suka adalah hadf. Hadf yaitu apa? Suatu gundukan. Auha isyun nakhl, atau rumpun pohon kurma, ya, kurma. Intinya agar orang tidak melihat. Nah, beliau masuk ke kebun, kemudian mencari tempat untuk itu. Fadakhala yauman, maka pada suatu hari beliau masuk ke haiton min hitonil ansor, masuk ke salah satu dari kebun-kebun ansor. Kebun dikatakan hait karena dilingkupi dengan pagar-pagar yang tinggi itu. Pagar dari tanah liat seringnya dulunya. Faida jamalun. Tayyib, idza fujaiyah haraf, setelahnya adalah isim. Ternyata ada seekor unta jantan qad ata, mendatangi Nabi. Fajarjar, yaitu apa? Dia menyeret, nggak tahu apakah menyeret badan atau menyeret apa. Wa dzarafat ainah, dan air matanya berlinang. Jarjaro ini menunjukkan apa? Lit taksir dari jarro, nggak tahu menyeret apa. Falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala ra'an nabiyya, tatkala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanna, maka dia melenguh. Wa dzarafat ainah, air matanya mengalir. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surratah, maka Rasulullah SAW kemudian apa? Mengusap perutnya. Wa dzufrah, nggak tahu nih, nanti dilihat apa makna ini ya. Fasakan, maka dia pun tenang. Faqal, kemudian Nabi menanyakan, man sahibul jamal, siapa pemilik unta ini, unta jantan ini? Faja'a fatan minal ansor, kemudian datanglah seorang pemuda dari Ansor. Faqal, seraya mengatakan, huwa li ya Rasulullah, dia milik saya wahai Rasulullah. Faqal, ama tattaqillaha fi hadhil bahaim, apakah engkau, hamzah istifhamiyah dengan apa? Manafiyah, apakah engkau tidak bertakwa pada Allah, pada hewan ini? Allati mallakaka Allah, mallakaka, Allah menguasakannya pada dirimu. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uh, sesungguhnya dia mengeluh kepadaku bahwasanya engkau membuat dia lapar. Wa tud'ibu, membuat dia itu kerja banyak. Ada apa yud'ibu, yaitu membuat kerja yang banyak. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW mampu mengetahui bahasa beberapa hewan. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau tak salah di akhir-akhir Sirah Nabawiyah, di apa itu namanya? Bidayah wa Nihayah. Beliau mengadakan pembahasan, apakah semua mukjizat nabi-nabi terdahulu itu ada juga pada Nabi Muhammad SAW? Kata beliau ada, mungkin secara langsung atau mungkin
berlaku pada apa? Umat kepada orang-orang yang beriman pada beliau. Dengan sebab iman pada Nabi Muhammad, dia mendapatkan karamah yang seperti itu misalkan. Nah, termasuk dalam masalah ini apa? Mengetahui bahasa hewan. Siapa yang mengetahui bahasa hewan dari Nabi terdahulu? Contohnya siapa ya? Ya, yang terkenal Nabi Sulaiman. Hewan apa yang ma'ruf? Hewan apa? Iya, semut. Ada lagi nggak? Iya, burung itu. Ya, betul. Bukan mustahil. Bukan mustahil apa? Tahu hewan-hewan lain juga. Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.